Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Utami dari kelas Perbankan Syariah 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah mesin yang sama sekali kita nggak asing lagi gitu kan, yaitu mesin EDC, yaitu dengan kepanjangan Electronic Data Capture, di mana fungsi dari mesin ini yaitu kita membayar suatu transaksi. Ya, contoh nyatanya adalah seperti kita bayar makan nih, bayar makan di sebuah restoran atau sebuah kafe, tapi kita tidak membawa uang cash gitu, kita cuma bawa kartu debit gitu kan. Nah, kita dari fungsinya mesin ini itu tadi, yaitu kita membayarnya tanpa uang tunai gitu kan. Teman-teman sekalian juga udah pada tahu gitu kan, kalau mesin EDC ini mesin yang digunakan untuk transaksi non tunai gitu. Nah, cara kerjanya, yang pertama, kita masukkan kartunya gitu kan. Ada tuh di bagian atas dari mesin ini, seperti ini. Di bagian atasnya itu nanti ada lubang yang untuk tempat masukkan kartu, seperti kita masukkan kartu di mesin ATM gitu. Nah, setelah masukkan kartu, kita masukkan pinnya, seperti kita masuk pin pada ATM gitu kan. Habis itu baru setelah masukkan pin, nanti tuh struk pembayaran kita akan keluar dari sebelah atas atau sebelah bawah mesin itu. Nah, di situ nanti keluar struknya, berapa tagihan kita dan juga berapa yang kita bayar gitu. Sama ada juga sisa saldo dari kartu debit kita. Kemudian ya kita tanda tangan, terus ya udah saldo yang tadi tuh udah terpotong gitu kan di kartu debit kita. Kemudian mesin ini juga mempermudah transaksi kita pada saat kita belanja, pada saat kita makan, ataupun pokoknya segala transaksi yang dimana kita harus bayar namun kita tidak membawa uang tunai gitu kan. Dan juga pada saat pemakaian mesin ini, kita tuh ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu kan. Untuk si pemilik kartu nih, untuk si pemilik kartu, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan selagi menggunakan kartu tersebut atau selagi menggunakan mesin EDC ini gitu kan. Yang pertama itu, pastikan kartu kita itu masih bagus gitu kan. Kartunya nggak rusak, nggak penyok, ataupun nggak tercoret gitu kan. Kemudian kita lindungi informasi pribadi kita pada saat kita mengetik PIN. Nah, pada saat bayar itu kan ada kan seperti yang saya katakan tadi, kita mengetik PIN seperti di ATM tuh. Kita kan biasanya juga di ATM tuh pasti selalu privacy gitu kan. Kita sembunyikan kita pada saat kita mengetik PIN. Terus pastikan kartu itu ada chipnya. Ini kan untuk kartunya dulu nih. Nah, kartunya itu harus ada chipnya seperti pada ATM yang seperti biasanya kan ada chipnya tuh, chipnya seperti ini di bagian ini gitu kan. Terus pastikan kasir yang menggesek pada mesin EDC ini, dia tuh menggeseknya cuma sekali, karena mesin EDC ini kan kalau digesek sekali dia pastinya bacanya sekali gitu kan. Takutnya kalau kita tidak memperhatikan kasir dengan teliti, takutnya ketika pertama kali si kasir menggesek kartu kita pada mesin EDC, terus terjadi error ataupun apapun itu, seharusnya tidak digesek lagi, seharusnya dia tunggu dulu gitu kan, tunggu hasilnya kenapa bisa error gitu kan, siapa tahu masih proses loading gitu. Jangan sampai dia menggesek dua kali, karena bisa jadi saldo yang ada di kartu debit kita itu tertarik dua kali gitu kan. Kemudian setelah struk dari belanja kita ini keluar, transaksi kita ini keluar, kita simpan gitu kan. Itu bukti nanti pada saat pembayaran kartu kredit atau kartu debit. Kemudian itu kan tadi untuk si pemilik kartu. Nah, yang selanjutnya ini untuk si pemakai mesin atau yang si penerima pembayaran melalui mesin itu, begitu kan. Nah, untuk si penerima pembayaran ini, yang pertama itu perhatikan dulu fisik kartunya. Nih, kita sebagai kasir ataupun nanti kita sebagai resepsionis begitulah kan. Nah, kita tuh harus ngerti gimana
fisik dari kartu-kartu kredit yang akan digunakan oleh nasabah kita gitu kan. Dah. Terus terus yang kedua, transaksi ini harus disaksikan langsung oleh kita sebagai kasir dan juga oleh si pemilik kartu, oleh nasabah kita, pelanggan kita gitu kan. Dah. Yang ketiga, jika melakukan transaksi melalui EDC ataupun POS, harus melakukan otoritas dengan menggunakan alat tersebut tanpa melihat nilai transaksi gitu kan. Karena pada saat kita melakukan pembayaran menggunakan mesin EDC ini, kita tidak bisa melihat jumlah transaksi kita gitu. Kita tidak bisa melihat jumlah nominal dari biaya makan kita atau biaya belanja kita gitu. Dia cuma dikatakan oleh kasir bahwa totalnya sekian, terus kalau kita mau bayar dari mesin EDC, ya udah kita tinggal gesek terus masukkan PIN, saldo kita otomatis ditarik gitu. Jadi mesin EDC ini dia tidak kita ketahui di dalam, tidak ditunjukkan oleh si mesin ini tulisannya itu transaksi kita atau total makanan kita atau total belanja kita itu nggak dikasih tahu, tidak ditunjukkan oleh si mesin. Nah, karena si mesin itu cuman kayak kotak biasa, terus dia kayak di sini kan ada tuh dia cuman angka untuk masuk kotak-kotak untuk masukkan PIN gitu kan. Nah, cuma seperti itu, tidak ada nominal transaksi. Kemudian nanti pada kita sebagai pengelola atau kita sebagai penerima pembayaran melalui kartu debit ini, kita dapat tugas. Karena kan itu nggak cash tuh kan, nggak cash ke toko kita atau ke restoran kita gitu kan. Jadi kita tuh pergi ke pengelola tuh untuk nagih ke penerbit, dan nanti si penerbitnya ini yang menagih ke kita atau ke nasabah kita itu gitu kan. Karena kan itu seperti kayak kita biasa bayar kartu kredit gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita setiap transaksi yang kita gunakan melalui kartu kredit, itu nanti kita bayarnya di kemudian hari, bukan langsung gitu kan. Kita bayar transaksinya itu gitu kan. Nah, itu saja. Kemudian kartu-kartu yang bisa masuk ke mesin EDC ini ada jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu kartu kredit pastinya. Kemudian yang kedua tuh Visa. Baru yang ketiga tuh Mastercard, baru GCB, terus ada juga Amex, ada juga yang lain-lainnya lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.